Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa sesuai ajaran agama dan anutan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Bertemu lagi bersama saya dalam pertemuan minggu ini pada pembelajaran yang tentunya berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Nah, tentu pembelajaran seperti sekarang ini tidaklah atau bukanlah suatu keinginan kita ya. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk maksimal menjaga kesehatan dan senantiasa berdoa meminta pertolongan, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan bahwasanya untuk presensi kalian sudah bisa mengakses di Google Classroom, dan untuk batas pengisian daftar hadir atau presensi saya batasi ketika pembelajaran ini berlangsung atau selama pembelajaran ini berlangsung. Selama itu pula kalian bisa mengakses daftar hadir. Satu lagi saya ingin berpesan bahwasanya nanti saya akan memberikan sebuah video edukasi atau video pembelajaran kepada kalian semua. Nah, dalam video tersebut nanti akan ada bagian-bagian tugas di sub-sub tertentu. Nah, jadi saya harap anak-anak semua tidak men-skip videonya, karena nanti di tugas akhir ada resum materi dalam video tersebut. Nah, juga saya menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk tetap produktif di rumah. Nah, tetap menghasilkan karya-karya terbaik yang positif dan tidak mengandalkan materi yang hanya diberikan guru. Kalian sekarang kan sudah memegang Android masing-masing. Jadi kalian bisa mengakses segala informasi yang bisa kalian pilih di sana, dan tentunya jangan lupa juga cari materi-materi dari berbagai sumber gitu. Langsung saja untuk kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran itu sendiri saya sediakan dalam video berikut ini. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, serta menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia, ruang dan waktu dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak sekalian dapat memahami apa itu konsep manusia, konsep ruang, serta konsep waktu, serta keterkaitannya dengan peristiwa sejarah. Jadi, pada hari ini kita akan membahas materi terkait kehidupan manusia, ruang, dan waktu. Dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya, dan semua hal itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Ketika kita berbicara mengenai manusia, ruang, dan waktu, berarti kita sedang membahas tentang objek utama dalam sejarah. Ketiga unsur tersebut tak bisa dipisahkan dalam sejarah, karena setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa dikatakan sejarah ketika memenuhi unsur tersebut, yaitu manusia atau man, ruang atau space, dan waktu atau time. Kemudian, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, konsep manusia. Ketika kita berbicara tentang konsep manusia dalam sejarah, maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana peran manusia dalam peristiwa tersebut. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya apa? Kisah, Bu. Kisah. Ya, benar. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kisah,
manusia memiliki peristiwanya sendiri, sehingga dengan itu bisa dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sejarahnya sendiri. Lalu ada siswa yang bertanya, Saya bukan sejarawan, tidak mungkin saya punya sejarah. nah, kalau kamu tidak punya sejarah, maka kamu tidak akan pernah hidup. Karena apa? Karena unsur dalam sejarah adalah manusia. Dan setiap manusia itu mempunyai sejarah atau kisahnya sendiri. Dalam sejarah, manusia bisa bertindak sebagai objek dan subjek. Manusia bertindak sebagai objek ketika manusia itu ikut terlibat dalam kejadian atau peristiwa sejarah. Contoh, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison seringkali kita dengar ceritanya sebagai penemu lampu pijar. Manusia dikatakan bertindak sebagai subjek ketika manusia tersebut menceritakan kembali sebuah peristiwa sejarah. Contoh, sejarawan Sartono Kartodirjo. Beliau merupakan tokoh yang sangat inspiratif sekali. Beliau menceritakan sejarah yang pernah beliau alami dan sejarah yang pernah beliau teliti. Konsep kedua yaitu konsep ruang atau space, yaitu tempat di mana peristiwa sejarah tersebut berlangsung. Berbicara mengenai space, ada beberapa konsep di dalamnya. Yang pertama, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa adanya medium ruang. Kemudian, segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Selanjutnya, ada ruang memungkinkan kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah nasional, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, adanya ruang membuat pemahaman kita tentang sebuah peristiwa itu menjadi nyata, karena jelas peristiwanya sejarah, berlangsungnya di mana, lokasinya jelas, dan sebagainya. Kita ambil contoh, sebagaimana yang kita ketahui dalam peristiwa pembacaan teks proklamasi, konsep manusia adalah Insinyur Soekarno. Nah, kalau peristiwa tersebut ingin dikatakan sejarah, harus ada konsep ruangnya dong. Ada yang tahu konsep ruang dalam peristiwa pembacaan teks proklamasi itu di mana? Pegangsaan Timur nomor 56, Bu. Ya, benar. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang sudah tahu kan apa konsep ruang itu? Tempat terjadinya peristiwa sejarah, Bu. Ya, benar. Konsep ruang adalah tempat di mana peristiwa sejarah tersebut berlangsung atau terjadi. Kita beralih ke konsep waktu. Berbicara mengenai waktu dalam sejarah, perjalanan manusia tidak bisa lepas dari waktu. Karena apa? Karena manusia hidup menjalani waktunya. Kemudian, masa lampau juga bukan suatu masa yang final, karena waktu itu terus berjalan, berproses, dan tentunya mempengaruhi sebuah peristiwa yang terjadi pada masa itu, pada masa ini, dan masa yang akan datang. Nah, waktu juga bersifat kesinambungan. Artinya, waktu masa lalu sangat menentukan berjalannya peristiwa yang terjadi pada masa depan. Izin bertanya, Bu, bagaimana konsep waktu dalam sejarah? Ya, baik. Jadi, di dalam konsep waktu ada 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kita bahas atau kita perinci satu-satu ya. Yang pertama, perkembangan. Manusia mengalami perkembangan atau pergerakan yang berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh, pola kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, pada awalnya, manusia purba hanya mengenal
pola kehidupan berburu dan meramu. Nah, namun seiring berkembangnya zaman beralih ke masa bercocok tanam, di mana manusia sudah bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk kegiatan bercocok tanam. Nah, dengan seiring berkembangnya waktu pula beralih ke masa perundagian, di mana pada saat itu manusia sudah mempunyai suatu keterampilan, yaitu mengolah alat-alat tentunya untuk mempermudah kehidupan mereka. Yang kedua, kesinambungan. Suatu kondisi yang tidak melahirkan kondisi baru. Jadi, dahulu ada, sekarang masih digunakan. Dalam artian, masyarakat mengadopsi kebiasaan-kebiasaan lama. Contohnya, pajak. Nah, bisa kita lihat dari contoh yang telah saya paparkan di bawah ini. Pajak pada awalnya dikenalkan pada masa kerajaan. Nah, jadi pada saat itu, seluruh penduduk yang tinggal di kawasan kerajaan wajib membayarkan pajak kepada sang raja. Begitu juga pada masa Hindu-Buddha hingga masa Islam. Nah, pun demikian pada masa penjajahan, penduduk yang berada dalam cengkraman penjajah wajib membayar pajak kepada sang kolonial. Dan sampai saat ini pun masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada negara. Tetapi terdapat perbedaan antara pajak zaman dahulu dan pajak zaman sekarang. Kalau pajak zaman dahulu itu sifatnya memaksa dan merugikan. Namun pajak zaman sekarang diartikan sebagai tanggung jawab kita sebagai penduduk dalam suatu negara. Kemudian pengulangan, artinya fenomena yang pernah terjadi terulang kembali. Dulu pernah ada dan sekarang terjadi lagi. Contohnya, masuknya penanaman modal asing. Nah, sejak zaman dahulu sudah ada peristiwa ini. Contohnya, pada masa VOC, para pedagang-pedagang seperti Belanda menanamkan modal kepada VOC. Kemudian pada masa tanam paksa, terdapat penanaman-penanaman di kebun-kebun, kebun-kebun teh, dan kebun-kebun kopi. Nah, sekarang pun demikian. Ada negara lain yang menanamkan modal di Indonesia. Yang selanjutnya, perubahan. Perubahan merupakan perkembangan yang terjadi secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Secara garis besar, faktornya terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Yang terdapat dalam faktor internal antara lain penemuan-penemuan baru seperti alat transportasi, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian, adanya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Yang ketiga, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Dan yang terakhir, adanya pertentangan dalam masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat itu terjadi sebuah pertentangan, pasti di dalam masyarakat tersebut terjadi sebuah perubahan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu adanya peperangan. Nah, peperangan memberikan dampak psikologi dan fisik yang nantinya bakal mempengaruhi terjadinya sebuah perubahan. Yang kedua, lingkungan fisik. Jadi, lingkungan fisik juga mempengaruhi terjadinya sebuah perubahan. Dan yang ketiga, adanya pengaruh budaya asing. Seperti yang sudah kita lihat keseharian anak-anak muda, pecinta K-pop, sehingga mereka terpengaruh budaya-budaya asing dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terjadinya sebuah perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi, jika interaksi berkurang, informasi yang didapatkan juga tentu minim.
sedikit. Yang kedua, hambatan yang bersifat ideologis. Jadi, perbedaan ideologi dalam masyarakat juga dapat menghambat terjadinya perubahan. Yang ketiga, adat dan kebiasaan. Nah, perbedaan kebiasaan dan adat dalam masyarakat akan menimbulkan rasa adanya keterbatasan dalam sebuah tindakan. Kemudian, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Jadi, jika suatu negara ilmu pengetahuannya lambat, maka perubahan yang terjadi otomatis akan berjalan lambat pula. Faktor selanjutnya adalah sikap masyarakat yang tradisional. Seperti yang kita lihat, jika dalam sebuah suku yang masih bersifat tradisional, mereka akan mempertahankan budaya-budayanya. Jadi, sikap masyarakat yang demikian akan menjadi sebuah penghambat jalannya sebuah perubahan. Jadi kesimpulan materi pada pelajaran hari ini adalah bahwasanya unsur sejarah terdiri atas manusia, ruang, dan waktu. Dan manusia itu sendiri bisa bertindak sebagai objek dan subjek dalam sejarah, sedangkan ruang tersebut merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah, dan waktu itu menunjukkan detik, menit, jam, bahkan tanggal peristiwa itu dilangsungkan. Nah, di atas sudah ada tugas, jangan lupa dikerjakan karena ini merupakan nilai harian yang saya ambil. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.